Semoga kita sebagaimana biasa setiap Jumat malam kita selalu istiqomah untuk bersilaturahim, talabul ilmi dan juga saling watawasau bil haq watawasau bis sabr dalam rangka meningkatkan keimanan dan keimanan kita, dalam rangka memperluas wawasan kita tentang keislaman dan semakin menguatkan semangat kita di negeri jiran ini, ya, di negeri Hongkong ini, agar kita tetap istiqomah dalam hidup Islam. Semoga Allah tetap selalu senantiasa melindungi kita dan memupuk semangat kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu memperbanyak amal, sehingga kita bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk nanti dia melahir nanti. Amin, amin, amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, selama masa perjuangan agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan kita. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini putus loading. Coba masukkan ini. Hari ini kita di awal bulan Zulhijjah, ada sedikit perbedaan antara Zulhijjah awal Zulhijjah di Hong Kong dengan di Indonesia. Di Indonesia sudah duluan satu Zulhijjahnya, ke Hong Kong bergeser satu hari, dan berarti nanti Idul Adhanya pun sesuai dengan awalnya. Jadi, dan perbedaan itu mungkin lebih karena lokasi yang berbeda, dan tidak mengurangi semangat kita dalam bagaimana kita menyambut bulan Zulhijjah ini sebagai salah satu bulan yang uh, banyak amalan-amalan yang perlu kita cermati. Dan malam hari ini kita akan kaji, kita akan simak lebih dalam paparannya nanti dari Ustaz kita yang sudah hadir. Tadi sempat masuk konten, sekarang pas lagi belum konten lagi. Oleh Ustaz Hudallah. Ya, bulan di kita tahu mungkin sudah juga pernah kita bahas mengenai amal-amal di bulan Zulhijjah ini. Namun malam hari ini kita coba bahas kembali, kita kaji kembali, mudah-mudahan uh, di sesi ini kita mendapatkan satu tambahan ilmu dan juga iya, alhamdulillah berhasil. Ustaz yang masuk juga sudah nungguin itu karena dikejar-kejar kambing di belakangnya Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari kajian ini. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberi keberkahan bagi kita semua. Ala adini yang dan soleh Al-Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Hudallah untuk memberikan sesianya. Kena ujian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma ma ba'du. Prof Takwa, uh, Tuhan bisa memberikan banyak tambahan untuk Hong Kong, bahwa kesan dan pesan dari Indonesia, bahwa ada kehidupan lain dibanding beton-beton yang sunyi ini dan kering. Juga kepada
Kang Adi yang jauh-jauh dari ITS dan UI, akhirnya menjadi permanen residen di Hong Kong. Mudah-mudahan kehadiran Kang Adi di Hong Kong membawa wajah baru. Apalagi beliau luar biasa di Damai Duafa. Juga staf KJRI. Betul kan? Oh, tugas. Baik, baik. Dari pembicaraan singkat tadi yang sampai itu, saya dengar eh, teman-teman yang sudah lama di Hong Kong tuh tahu persis gitu, detail seluk-beluk tentang Hong Kong dan cara-cara bagaimana supaya menjadi orang lah di Hong Kong. Yang banyak saya dengar dari Kang Adi, em, banyak hal, terutama bagaimana menjadi seorang permanent resident yang baik, yang berkontribusi. Nah, kalau boleh saya tanya, itu kan sisi keprofesionalan Kang Adi di bidang IT dan keresidenan di Hong Kong. Kita kan bicara tentang Dzulhijjah. Dzulhijjah itu apa sih Kang Adi? Yang Kang Adi tahu gitu. Bulan haji. Oh, bulan haji, siap, siap, siap. Baik, tapi di kalender kita nggak ada itu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nggak ada Dzulhijjah di situ. Jadi bagaimana nih Kang Adi? Salah satu bulan Islam. Salah satu. Jadi bulannya ada berapa nih kira-kira? Sama 12 juga. Bisa sebutkan nggak Kang Adi? Bukan ngetes. Masa saya ingin lebih lebih ah, jangan terus sendiri Kang Adi. Kang Adi sangat detail tadi soal soal keresidenan gitu. Jadi bersemangat sekali. Nah, saya cuma ingin bandingkan. Kita kan hijrah nih, kira-kira ya. Bulan Dzulhijjah. Ini ada sesuatu yang ingin saya tukik, ya? Kira-kira begitu. Setelah Zulhijjah, Zulqa'dah. Nah, cukup sampai di situ. Oke, kita bukan bukan uji lah, Profesor nggak bisa diuji gitu kan? Karena nggak ada ujian buat profesor. Tapi kalau kalau profesor misalkan Zulqa'dah, Zulqa'dah. kalau dengan teknik lingkungan di City University of Hong Kong gitu, masih ada ingatan masa lalu tentang bulan Islam gitu atau bulan Hijrah itu? Ada nggak ada itu? Baik, 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 baik. Nah kalau yang satu mohon maaf, kita belum kenalan nih, Bang Bang Hartarto dari bidang apa, Bang? IT juga ini. Masya Allah. IT lebih lebih ini kan beliau kan elektro. Jaringan apa? Komputer ya, ya komputer science berarti. Aku kom- Programming. oh programming, Masya Allah. Oke. Program itu luar biasa saya lihatnya. Oh bahasanya macam-macam. Nah, saya ingin dikit aja tentang hal yang mendasar yang untuk itu sebenarnya Kang Hartarto itu dibesarkan oleh orang tua. Gitu. Di, Dibesarkan dengan nama, dipilihkan, dihitan, bahkan dinikahkan gitu. Kalau bahasa programan yang sedemikian rumit, Bang Hartarto bisa. Kira-kira untuk menyebutkan Dzulhijjah dan teman-temannya gitu. Masih ingat gak kira-kira gitu? Urutannya Nggak. Siap, siap. istilahnya cepat ya. Ada. Betul, betul. Ramadan. Saya ulang. Ini bukan soal saya ngetes, bukan. Ini tentang loyalitas. Ya, begitu kita bilang, "Ah, selamat ulang tahun." Ulang tahun apa itu? Kan nggak ada ulang tahun Zulhijjahnya bulan berapa gitu ya. Kemudian tanggal berapa? Tidak ada. Yang kita pakai Gregorian. Yang kita pakai bulan orang gitu ya. Ya, dan itu kita pakai. Kemudian ada Happy New Year dan sebagainya. Sementara bulan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang jelas itu, yang bakal jadi patokan kita ke surga apa neraka. Yang dipakai oleh Umar yang jelas-jelas dipatok sama Rasulullah ini satu di antara contoh orang yang berpihak dan nanti jelas dapat seat di surga. Bang Harto sudah dapat email belum? Dari malaikat maksudnya. Anda dapat seat di surga gitu. Dapat? Belum ya? Sama. Saya juga belum. Udah nggak apa-apa. Saya tanya.
Saya tanya ya, saya lebih nukik. Kuat berapa berapa malam begadang? Malam, nggak tidur. Bukan sampai jam berapa. Berapa malam Anda bisa nggak tidur tapi tetap sehat paginya? Itu email pertama namanya. Jadi jangan pernah merasa nggak dapat email. Itu email pertama. Ada 3 email yang dikasih oleh malaikat dan sampai ke email abadi kita. Satu di antaranya ketika badan kita sudah nggak kayak dulu. Saya dulu tiga hari bisa. Dulu, dulu ya, dulu. Sekarang belum satu malam meriah, ya. Untungnya tadi eh, manajer Dede paham ya, Dede Hongkong paham. Kita dikasih yang anget-anget sehingga lebih menghangatkan suasana malam ini, masya Allah. Ya. Jadi, jadi kalau sudah nggak bisa begadang, ya ingat itu email pertama. Ya, kalau profesor kan nggak begadang, begadangnya dulu gitu ya. Nggak ikut. Yang kedua, ah, saya ini. Yang kedua ya. Yang ketiga nanti yang di kajian berikutnya ya. Di kajian berikutnya itu setahun yang akan datang insya Allah. Lama amat. Benda, biar penasaran gitu. Baik. Yang kedua itu ketika sudah ada perubahan warna. Warna rambut terutama. Kang Adi sudah mulai satu-satu kayaknya. Kalau saya dua-dua sudah. Ya. Kalau ini mungkin nggak begitu banyak tapi ini kelihatan sekali. Ya, kenapa Rasulullah SAW itu sering mendoakan orang yang sudah berambut surga saya bilang ya itu rahmat Allah SWT dikasih tahu kamu sudah dapat email kedua loh, email ketiga nih yang penting nanti ya, email ketiga satu badan sudah nggak kuat kayak dulu, yang kedua ketika ada perubahan warna rambut yang selama ini kita bangga. Nah, orang sebagian tidak mau disemir gitu ya, dibikin hitam, padahal sebenarnya itu mengingatkan bahwa kita sudah dapat notifikasi OTP-nya ada nih bahwa kita harus siap-siap untuk segera ngadep kiblat. Harus sudah mulai agak agak hijrah ya, agak syar'i lah. Termasuk tadi mulai mempelajari. Oh, kalau Januari itu padanannya ini. Eh, Kita akan bahas tentang Dzulhijjah yang kalau kita padankan dia masuk ke bulan ke-12. Dia saya memberi jadwalnya, jadi biar gampang gitu. Oh, jadi Tahun nah, baru malam. betul. Nah, ini sebenarnya saya tidak nguji terus Anda. Ini cuma autokritik bahwa kita selama ini ngaku Allahu Akbar kan gitu. Kalau di Victoria Park itu di mall misalkan, sementara pada hal-hal yang eh, sangat sangat mendasar. Kita sama bulan kita aja nggak bangga gitu, apalagi orang lain. Loh, kita nggak bangga ya dengan yang kita punya. Jangan harap orang akan bangga dengan punya kita. Setidaknya ada loyalitas, ada kemampuan. Ya sekarang satu lah. Tahun depan tambah lagi lah bulan kedua ke 11. Tapi yang jelas ada proyek. Ada tadi karena arti dari al-hijjah itu al-hijjah yang dibilang tadi oleh Kang Adi itu haji itu al-qasdu, difokus gitu. Fokus betul sampai lupa yang lain. Jadi kalau sudah mulai ada uban, sudah nggak bisa begadang, ya mesti siap-siap tuh. Kalian cukup. Kalau Singapura, Hong Kong bolak-balik 3 juta, mestinya gitu. Surganya kira-kira bisa beli berapa? Berapa wakaf yang kita kasih? Atau korban jenis apa untuk Zulhijjah tahun ini? Yang kira-kira setidaknya bisa nyogok malaikat dikit-dikit kan? Tolonglah gitu. Kita cincai dikit-dikit gitu untuk ini. Untuk saya kasih waktu supaya agak siap. Agak siap. Walaupun penelitian mengatakan kita tidak akan pernah siap kalau nunggu waktunya, tapi jalan aja. Nanti di jalan itu kita akan ketemu dengan cara, dengan orang, dengan momen yang akan membuat kita pada akhirnya harus. Kayak sekarang. Emang saya nggak deg-degan gitu. Ketemu Kang Adi gitu kan. Ketemu profesor, ketemu ahli-ahli itu yang lain. Tapi ya, mau nggak mau. Begini kami diajarkan bahwa dai itu harus siap. Kapan saja, di mana saja untuk berbagi. Terlepas kemampuannya biasa-biasa saja. Baik. Jadi
dia adalah Asyamsani Asyar namanya. Dia kalau dipadankan dengan yang kita pakai sekarang, dia adalah bulan yang ke-12. Nah, itu dulu. Tahun ini targetnya. Oh, berarti Dzulhijjah itu bulan 12. Tahun depan, bulan 11. Gitu. Gitu. Supaya kita enak. Kalau nggak enak, coba lihat. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina Nah, an'amta. Gayanya mesti asyik juga. Kalau dipaksa, gak enak, gak nyaman, mental biasanya. Jadi termasuk tadi proses untuk berhijrah, untuk milih, untuk target. Harus nyaman juga gitu ke kita nih. Gimana caranya supaya hijrahnya enak. Supaya proses peralihan bahasa. Saya nggak tahu bahasa pemrograman, cuman kayaknya kan banyak pilihan tuh. MySQL apa-apa itu ke Pascal, ke apa yang lain-lain itu mesti smooth gitu. Supaya bagusnya lihat mobil-mobil di jalan Hong Kong seru-seru gitu. Tajam-tajam ininya bentuknya gitu. Wah, Cepet, cepet, iya. cepet. Saya bandingkan dengan Indonesia, saya kaget. Loh, di sini jadi taksi. Gawat. Teslanya jadi taksi, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Jadi, eh, secara secara bahasa, Dzulhijjah itu dua kata. Ya, Dzul dan Al-Hijjah. Oh, ini orang-orang Minang biasanya yang namanya banyak L. Ya, Zulfahmi. Gitu. Zul. Nah, betul betul. L banyak. Orang-orang Minang secara umum model-model penamaannya begitu. Ya, Zul ini, Yul, saya tadi ketemu Yul siapa gitu. Emang banyak LL-nya. Jadi kebanggaan akan berbahasa Arab walaupun bahasa Arabnya setengah melanggar gitu. Itu itu adalah, itu wajib kita hargai bahwa ada ada niat gitu. Nah, yang penting niat, yang penting niatnya. Makanya sampai dikatakan bahwa niatul mukmin khairun min amalihi. Oh, niatnya orang mukmin itu tetap dinilai lebih bagus misalkan. Kalau saya punya uang, insya Allah. Baru kalau loh, saya akan korban tahun ini 100 sapi. Misalnya. 100 sapi berapa tadi? Loh, coba. Sementara kita akan kirimkan yang 100 sapi itu ke namanya As-Sugur, perbatasan. Ya, Suriah Palestina, kemudian Mesir Palestina. Memang untuk orang-orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin supaya tidak diganggu Israel. Itu beda dibanding dengan dibagi di Hong Kong, dengan dibagi di Kebumen. Jadi kami yang di Lumajang tidak butuh dan insya Allah. Di Lumajang turah-turah kalau orang Jawa. 100% untuk Palestina. Karena mereka menghadapi eh, gencatan yang luar biasa, penyiksaan luar biasa. Kemudian kezaliman yang bisa disaksikan oleh orang-orang sekitar mereka, bahkan orang sekitar mereka yang secara darah, secara wajah, secara karakter mirip, bahkan secara bahasa, tidak mengakui. Jadi saudara yang ditirikan gitu, walaupun saudara kan, nah, maaf, kan baru kalau gitu. Hari H, walaupun jangan ditiru ya, hari H nggak dapat 190 misalkan. Itu udah tetap bagus, tetap dicatat 100-nya. Niatnya sudah bagus. Nah, makanya memang hati-hati dengan niat. Para sahabat itu disebut dengan tujarun nawaya. Ya, kalau di NU itu kan terus ada namanya, nah itu tuh tujar, gitu. Kebangkitan para bisnismen, para saudagar. Jadi para sahabat itu, radhiyallahu anhum itu dilabeli dengan para pedagang-pedagang dia. Ini orang Minang nih, balik lagi. Oh, orang ini, orang mana? Orang Tasik, juragan kredit, gitu. Jadi, di kredit. Di film situ yang tukang tulis Orang Minang, notasi. orang Tasik, betul. Jadi kalau Pak kalau Rambut, Pak. betul. Itu saya kenal. Ah. Masya Allah, Masya Allah, baik-baik. Jadi kalau melihat gaji, nggak cukup.
Nggak cukup untuk bisa 100 ekor sapi setahun. Sepertinya gaji di Hong Kong cukup kan? Cukup dok, Prof? Untuk 100 sapi? Nggak cukup. Nggak cukup ya. Nah, Allah masih kasih kesempatan berupa an-nawaya namanya. Niat saja. Soal Allah kasih dari mana besok urusan lain. Niat untuk berjihad, niat untuk berinfak, niat untuk berkorban, niat saja. Sebagaimana khutbah dari Kiai Badrus tadi di KJRI, Allah beri peluang. Saya kebetulan kan Allah kasih kesempatan untuk bolak-balik ke Ka'bah misalkan ke Haramain karena kebetulan laku gitu. Jadi wajah saya ini wajah pelaku. Pelaku karena banyak yang ngajak gitu. Dan ayo ikut gitu, suruh bimbing. Sampai-sampai kemarin bermasalah nih. Betul. Di dalam calon mereka saya banyak ke Saudi. Nah, Wah, ini nih. Ini mau ke Saudi nih. Udah. Wajahnya wajah ganteng gitu ya, bukan wajah melas. Langsung kena saya. Hampir nggak terbang. Tapi barokah dari ukhuwah kita semua. Barokah keikhlasan untuk berjuang. Barokah keyakinan akan pertolongan Allah SWT di medan jihad seperti Hong Kong. Tempat di mana Allah tidak disembah baik-baik gitu kira-kira. Beda sama Indonesia. Nggak denger azan saya di sini. Oh, kecuali dari sini. Masya Allah, Masya Allah. pasti tidak. Betul, betul. Akhirnya lolos juga. Itu sudah saling ancam. Yang ngancem petugasnya Arab. Betul. Jadi nggak cocok sebenarnya. Cewek, Arab. Kebetulan wajahnya itu tipikalnya sama dengan mantan murid dulu di pondok. Oh, jadi saya merasa, oh ini kayak murid saya. Saya perlakukan sebagaimana murid saya. Sampai aduh, apa namanya? Kalau satu adu argumen sudah panas itu. Sampai adu mubahalah sudah. Oh, Mubahalah gini. Mubahalah itu sumpah-sumpahan atas nama Allah. Oke. Ketika dia, Bapak yang lebih hebat dari Anda. Dia bilang gitu. Kok bisa? Anda kan pakai dompet dua, Pak. Nama Anda cuma dua, Pak. Ini pakai nama Quran, Pak. Nurul Quran. ya kalau dapat apa nggak ada duitnya. Nah, bisa jadi. Nggak maksud saya, maksud dia mungkin kan dompet itu. Bahasanya kan separuh Arab, separuh Indonesia ini. Nah, itu apanya aja kan yang bawa Arab. Ada yang lebih hebat dari Anda. Kemarin itu, Nurul Quran. Sudah Nur Quran. Oh, Jadi dua-duanya ya, kanan kiri kena nih. Nurul Quran itu, Pak. Acaranya fix ada di Malaysia. PIS-nya fix ada. Tiketnya fix. Tapi kabur dia ketika sudah sampai Malaysia. Tiketnya diangusin. Karena dia terindikasi, terekam sistem KJRI jejak. Masuk, masuk Saudi. Jadi kita kena tambias. Jadi Profesor Takwa, Antum yang di IT, Kang Kang Adi juga yang di IT, ini mewakili bangsa Indonesia. Jadi tingkah laku kita itu disorot gitu kurang lebih. Tadi kan kasusnya dia pakai Nurul Quran. Jadi orang percaya dengan jubah langitnya itu, dengan warna keputihan yang dia bawa atas nama Quran. Apalagi PIS-nya ada, nomornya lengkap, ya, tiket baliknya ada, orang percaya. Begitu dia dan kawan-kawan nggak pulang, kena nih orang. Petugasnya dimarahin habis-habisan sama atasannya. Begitu dia dimarahi, dia nggak mau lagi dong. Ketika dia nggak mau lagi, kebetulan yang masuk saya. Gitu. Banyak Pak, bukan cuma Anda. Jangan ngomong kayak gitu. Sudah skeptisnya. Trauma. Nggak mau dimarahin sama atasan. Cukup saya jadi korban. Dia beralasan sama dengan alasan Anda untuk jihad, untuk berdakwah, untuk sosial, untuk membantu, dan sebagainya. Saya nggak mau kecolongan lagi. Saya nggak mau dimarahi. Jadi, eh, di negeri yang Allah tidak disembah ini, di Hong Kong yang cuma ada gedung-gedung kering tanpa roh ini, ya beban berat untuk teman-teman yang berjuang di sini. Karena ada janji Rasulullah yang harus dibela. Ada risalah dari langit yang harus diperjuangkan. Sehingga tingkah laku interaksi kita itu
dibaca sebagai bagian dari, oh begini ya Kang Adi yang muslim, oh muslim begini, nah, kira-kira gitu, berat-berat sekali. Karena itu tampangnya, namanya, gayanya mirip sama saya katanya. Sama Pak, alasannya sama, lebih dari Anda malah. Bapak pakai nur, pakai Quran. Tapi saya ditipu dan saya kena. Saya nggak mau lagi. Sudah ada keputusan. Anda tidak boleh terbang. Sudah itu. Udah ketok palu. Saya lawan dong. Kan saya nothing tulus. Kalau nggak bisa kali ini kan saya bisa beli tiket besok. Saya lawan. Saya lawan. Bah, sampai nilai saya pakai asumsi. Sampai bisa nggak cek? Adakah visa Saudi dengan paspor saya? Wah, banyak alasannya. Karena udah nggak bisa kan? Karena mau nggak mau keblok dia. Oke, kalau Anda cuman berasumsi, iya kalau saya sesuai dengan apa yang Anda asumsikan. Kalau saya jujur, Anda bisa apa? Apa pertanggungjawaban Anda kepada diri Anda sendiri dan kepada Allah SWT? Saya bilang gitu. Diam dia. Kalau kurang, di rekening saya banyak duit. Saya bilang gitu. Saya tantang aja sekalian gitu. Banyak sekali duit. Silakan blokir. Blokir semua, sisakan nol. Karena saya ke Hong Kong juga atas undangan dan akan dijemput sehingga tidak mengeluarkan apapun di Hong Kong. Sampai begitu saya bilang, akan dijemput tim, akan dikasih akomodasi, akan diantar dan sebagainya. Saya tidak butuh apa-apa. Kalau saya tidak punya duit, bisa nggak saya haji? Bisa nggak saya beli visa? Diam dia. Saya ke atasan saya dulu. Nggak, gua udah kalah dia. Ke atas, saya tunggu. Rupanya percakapan kami itu direkam. Kan biasa memang di tempat-tempat seperti itu ya, direkam. Kameranya arahin ke sini. Siap. Pusatnya ngadep sini jadi. Oh, siap. Ya. Oh, siap, 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 siap. Maaf, ini terlalu semangat hasil jihad tadi kemarin pagi ya. Baik. Wong itu nggak tidur sudah, nggak tidur kena seperti itu. Baik. Setelah dia turun dari atas, dia bilang, pertimbangannya karena Anda ini mungkin baru bulan pertama, dia bilang, kami akan berikan Anda kesempatan untuk lewat berimigrasi dengan catatan siap tanda tangan. Yang isinya kalau Anda sampai nggak pulang di tanggal 26, Anda akan bersedia untuk menerima konsekuensi hukum. Saya bilang, jangankan konsekuensi hukum. Didenda 10, 100, 1000 kali lipat saya berani. Gitu. Yang dilakukan, oke, silakan jalan. Tapi kalau sampai nggak pulang, beliau bilang, pakai tangan begini. Oh, jangan begini, Pak. Begini kan, 10 kali. Loh, sekalian udah. Dia main gila, kita lebih gila gitu. Kita pulang berarti dapat 10 miliar. Sisa. Ya adil dong. Masya Allah. Jadi, saya juga nggak tahu dari mana energi itu. Tapi yang jelas, saya nothing tulus. Saya lillahi ta'ala, saya pening undangan, saya berminat untuk ketemu dengan para pejuang di Hong Kong. Dan alhamdulillah, Allah lancarkan urusan dan akhirnya bisa ketemu. Yang ditakutkan di sini sebenarnya. Di Hong Kong. Iya, Ka- biasanya ketahuan ya. Di Hong Kong. Saya dengar dan lihat kasus UAS. Itu, ya, deg-degan banget. Kalau sekali beruas digitukan, gimana dengan saya yang bukan siapa-siapa gitu kan? Ya, Bismillah. Banyak eh, bertawasul dengan apa yang saya bisa sudah. Ya Allah, kalau ada yang diterima, mudahkan. Saya lillahi ta'ala ke sini. Ingin ketemu BNI, ingin ketemu eh, teman-teman yang berjuang. Enggak sampai 5 menit, jalan aja. Tutut, stempel, selesai ketemu Ustaz Fajar. Sama Ustaz Fajar bilang, kok cepet? Malah tak, kok cepet gitu. Jadi pengen lama kayaknya Ustaz Fajar di bandara. Biasanya apa? Biasanya Baru pertama masuk Hong Kong. Betul, tanya Ustaz Badrus itu. Luar biasa itu kayak penjahat kelas kakap itu. Disekap dan sebagainya. Baik, jadi kita kembali. Ini soal loyalitas. Apakah kita ada persiapan khusus dengan eh, apa kita namanya? Kita kan sudah mendeklarasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua yang kita lakukan lillah, ngajarnya lillah, kemudian jadi profesional lillah, berusahanya lillah.
Nah, bentuk loyalitasnya itu kan ada buktinya, gitu. Yang terlihat di sini salah satunya sudah mulailah. Bukan agama Arab-Arab kan enggak. Karena tidak semua Arab itu bagus juga gitu ya. Ada Abu Jahal di situ, ada Abu Lahab. Tapi tadi loyalitas untuk cenderung kepada akhirat dengan simbol-simbol akhirat itu sudah mulai kita makan. Ya, jadi Dzulhijjah ini saya balik ke etimologi ya. Ya, awalnya dua kata, Dzil dan Al-Hijjah. Nah, dulu nikahnya bulan apa, Dok? Bro? Nikahnya, ya. Kan mati ya. Bulan Ramadan dulu ya. Iya, bulan Ramadan. Bagus. Tepat ini ya. Harinya, Dok. Wah, gimana ingat tuh? Pas buka puasa. Bagus, bagus. Banyak di bulan haji ini. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Ya. Jadi kenapa banyak sekali bangsa kita, terutama yang di kampung-kampung itu, gawenya itu akadnya bulan haji. Jadi memang satu gampang diingat. Yang kedua kalau diteliti dari etimologi, memang al-hijjah itu makna salah satunya adalah al-qasd. Dia punya visi. Ya, jadi saya sangat sarankan, Profesor, tolong. Anaknya berapa, Bro? Tiga. Tolong hati-hati soal mantu, dong. Hati-hati. Jadi direncanakan dari sekarang. Jadi kalau laki perempuan, dok, putranya laki perempuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati cari cari mantu. Hati cari mantu sangat-sangat sering-sering ke Ustadz Fajar lah gitu. Kalau ada barang bagus, segera tangkap, dok, gitu. Kurang lebih gitu. Kan ini yang ingin saya sampaikan. Eh, Dzulhijjah itu dua kata, dzil atau makna sahib, al-hijjah bermakna al-qasd. Jadi visioner ya. Punya niat. Al-qasd bermakna an-niyah. Dia memang mau haji gitu. Kalau profesor memang saya dengan keprofesoran saya mau surga. Akan saya beli surga dengan keprofesoran saya. Akan saya beli surga dengan korban yang saya berikan ke Palestina. Akan saya beli surga dengan hijrah walaupun saya terseok-seok. Itu visioner. Dan begitu seharusnya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau melihat sejarah, Dzulhijjah ini ada kaitan dengan visi. Nama ini mulai muncul di abad kelima. Kelima Masehi, ya, dari kelahiran Isa alaihissalam. Tepatnya di 412, abad kelima ya. Penciptanya atau pencetusnya, ya, ini kalau tulis sini, Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah ini adalah kakek keempat dari Rasulullah SAW. Kalau di Sunda kan apa namanya kan? Kalau di kita ayah, kakek, buyut, canggah, betul ya? Namanya canggah. Canggahnya Rasul bernama Kilab bin Murrah. Dari Kilab bin Murrah ini nama Dzulhijjah muncul di tahun ke 400-an lebih, 412. Nah, kenapa saya bilang dari orang sebesar Kilab bin Murrah ini kemudian titisannya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dilihat kenapa orang ribut Baalwi, ribut apa namanya, ribut Bali Songo dan nggak selesai-selesai walaupun pemilu sudah selesai gitu ya. Masalahnya apa? Titisan itu yang bermasalah. Titisan walaupun sekian dari DNA itu akan menghasilkan sesuatu yang akan sama karakternya dengan penetesnya. Ada hadis walaupun tidak sahih. Ya. Riwayatkan dari Tirmidzi mengatakan bahwa ikhtaru lidimaikum. Jaga-jaga, cari, saring, filter untuk yang akan meneruskan darah kalian. Lianna lari kedassas. DNA itu nurun. Nah, kita tahu hukum Mendel kan gitu. Jadi kalau ada yang keriting di atasnya, nanti di bawah turun ke kan akan keriting. Kilab bin Murrah, orang visioner ini yang menamakan bulan ke-12 ini dengan Dzulhijjah. Canggah Rasulullah SAW, kakek keempat. Jadi kalau kakeknya kayak kita,
Jadi bisa dibayangkan nanti cucunya kayak siapa lah, kira-kira gitu. Tapi kalau kakeknya walaupun tua balik, wah saya harus hijrah nih. Masa dulu hijrah terus, tambah dulu kodah satu lagi gitu kan, terus begitu. Tambah yang haram. Udah tiga ini. Kalau kakeknya itu bukan orang yang gampang putus asa, artinya walaupun walaupun sudah usia tapi tetap saya akan hijrah. Saya akan berlahan, saya akan bertahap, saya akan ganti kelalaian masa lalu dengan usaha hijrah sebesar yang Allah kasih sudah. Ingat, Rasulullah SAW itu diutusnya di usia 40. Dan itu 40 Hijriah. Kan? Rasulullah wafat umur berapa? Kan? Umur berapa? 63 tahun. 63 tahun itu 63 tahun Hijri. Hah, berapa tahun kalau Masehi? Ayo, berapa, Bro? Betul. Ada perbedaan 13 hari antara Hijri dan Masehi. Jadi 63 Hijri. Tapi kalau dikonversi ke Masehi, dia cuma 60, 61. Jadi hati-hati. Kalau 60, ini lebih dari 60 itu bayarnya cuma $2. Oh ya. Kalau benar Nah, bagus, boleh, 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 boleh. tapi teks udah naik. Jadi 1,3 sekarang jadi 1,5. Siap, siap. Kalau dulu gitu. Aduh, siap, siap. Jadi itu kenapa saya mulai dari situ. Karena beda. Ah, Anak ngomong versi siapa ini? Versi Gregorian atau versi Hijri. Berbeda sekali. Jauh. 63 ke 60. 3 tahun bedanya. Jadi bisa lihat siap-siap nih. Kiai Badrus Salim sudah 54 katanya. Tapi belum uban dia. Belum dapat email. ya. Oh, ada, udah ada. Baik, baik. Di atas di bawah juga. Allah Akbar, Allah Akbar. Baik. Eh, kita kembali ya. Jadi pentingnya visioner dari awal. Saya berikan cerita sedikit. Jadi ini hanya pembuka saja kan kita masih lama ya. 1 bulan ada di sini ya. Oh masih masih banyak waktu diskusi kita ini. Jadi menarik insya Allah. Tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi penakluk iya al apa namanya? Ya Yerusalem kita bilangnya. Em, itu bukan hasil kerja sehari semalam. Luar biasa. Penaklukan Konstantinopel juga itu dimulai sejak sejak Ali bin Abi Thalib. Jadi kisah panjang ini. Jadi yang suka buru-buru, yang pengen nanam sekarang, sekarang juga manen, ya siap-siap lah nggak akan dapat yang lain. Gelar profesor di angka tahun berapa dulu? Bro? Ini ya, angka usia berapa? Di usia berapa Anda dapat 2 tahun yang lalu? Di usia berapa itu saya? 39, 39 tahun. Itu kerja semua itu. Ya. Berarti sungguh-sungguh dulu. Senin. Tapi tadi tidak ada yang baru lahir 6 tahun, 7 tahun udah profesor itu jarang dari orang yang Allah pilih. Artinya kerja-kerja besar itu memang butuh waktu, butuh lintas generasi, gitu. Jadi kalau orang tuanya sudah punya visi, biasanya nanti duplikasi ke anaknya lebih mudah. Jadi kalaupun bukan kita, mungkin kita siapkan. Bukan kita, mungkin anak kita. Nah, kalau kita mampu menyiapkan anak maksimal, biasanya ke cucu lebih gampang karena bapaknya sudah dapat. Jadi cucu bakal kena itu ketika bapaknya kita siapkan betul-betul. Yang pengen cucu soleh harus siap-siap untuk membuat anak anak soleh. Kira-kira begitu. Baik, mungkin itu dulu. Saya kasih penutup dengan cerita Salahuddin Ayyubi yang lain. Bahwa kurang lebih begini. Sebenarnya Salahuddin Ayyubi ini orangnya nggak pengen cepat nikah gitu kurang lebih. Karena dia dalam hatinya cuma ada jihad, 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 dan jihad. Al-Aqsa, 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 Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Jadi kurang kurang minat lah sama yang glowing-glowing gitu. Tidak terlalu gitu. Tidak terfikirkan karena beliau sibuk dengan jihad. Nah,
Suatu ketika, kan Salahuddin ini namanya nama panggilan, dia lakop ya. Nama aslinya kan Yusuf ibnu Ayyub, gitu ya. Yusuf ibnu Ayyub. Maka disebut dengan Al-Ayyubi, gitu. Karena bapaknya Ayyub. Nah. Eh, bapaknya dekat ke musola atau dekat ke masjid kalau kita bahasa sekarang. Dan antara laki dan perempuan kan memang ada sitar ya, ada pemisah. Nah, dia mendengar doa yang beda. Orang kan, ya Allah utang, misalnya, ya Allah cicilan, ya Allah rumah, ya Allah ini, ya Allah itu kan, itu itu yang ini biasa gitu kan. Beliau mendengar doa seorang wanita dan kelihatannya dia tidak tua. Gitu. Di bahasanya mungkin gadis, gadis kira-kira gitu. Itu di takbirnya begitu. Dia bilang gini, Allahumma, ya Allah kalau bisa jangan matikan aku. Kecuali engkau takdirkan aku bertemu dengan orang yang akan membuka atau memegang kunci Baitul Maqdis. Gak sama nih anak. Ini doa nih orang beda. Ya Allah, jangan pertemukan aku, jangan matikan aku, kecuali engkau nikahkan aku dan engkau hamilkan aku dengan orang yang membuat keturunanku menjadi pembuka pintu Baitul Maqdis yang sedang dikuasai oleh Nasrani. Ah, ini tadi, ini barang bagus, gitu dong ya. Profesor kan punya anak tiga ini. Mulai sering-sering ke Dede, gitu ya. Sering-sering ketemu Ustadz Fajar. Ada nggak di antara dai-dai? Nah, wah, dari sekarang loh. Kalau profesor itu di usia 39, mungkin 38, mungkin 35, kan harus lebih baik. Ya, yaumuhu khairun min amsi. Kalau kita nggak hafal Quran, anak lah. Kalau anak nggak mampu, gimana kita bisa menciptakan anak yang mampu membuat cucu kita? Jangan sampai. Ya sudahlah sampai di kita saja. Sampai di kita saja. Yang stuck ini. Kalau bisa, kita maksimalkan untuk orang yang paling jadi kewajiban kita. Anak. Tadi saya bilang, dari Ali bin Abi Thalib sampai dengan Muhammad Al-Fatih itu hampir 8 abad lebih. 850. Itu proses panjang. Jadi apa namanya? Duplikasi visi ke generasi berikutnya. Sampai sekian abad itu kalau nggak sabar-sabar, maaf, kalau nggak sabar-sabar, nggak jadi itu. Bapaknya nggak bisa, kakeknya nggak bisa, sampai sekelas Ali, mantu Rasulullah SAW, Ali, Khalifah keempat, itu belum Allah izinkan. Karena apa janjinya? Eh, Khairul jurush juyushuhu. Pasukan terbaik sepanjang masa itu pasukan yang ikut dalam rombongan penakluk Konstantinopel. Wa khairu al-quwat qaiduhum. Jadi pemimpin terbaik ya yang memimpin saat itu. Nah, semua berlomba-lomba pengen jadi pemimpinnya atau pengen jadi tentaranya. Begitu gaya mereka. Menisbatkan diri mereka kepada nubuat Rasulullah SAW. Jadi bukan soal kecil atau lama, enggak. Oke, saya cuma hafal Quran. Tapi kalau bisa anak saya paham tafsir. Anak saya bisa dakwah untuk nyebar lebih banyak. Jadi ini sekali lagi soal loyalitas. Kalau tahun kemarin kita korbannya ke Palestina belum. Misalkan kemarin kita ke Indonesia. Sekarang bagilah satu Indonesia, satu Palestina. Kalau lebih ya dua Indonesia, dua Palestina. Kalau bisa 100, 100 lah. Kalau enggak, ya Allah saya pengen kasih proyek ya Allah. Kita kan nggak tahu. Visioner namanya. Maka saya bilang, niatul mu'min khairun min amali. Mampunya kita 5 memang. Tapi niatnya 500. Dan itu yang Allah catat. Mudah-mudahan bercandaan kita malam ini, em, apa namanya, diskusi ringan ini membawa berkah, mencatatkan kita menjadi orang-orang yang loyal sama risalah yang Allah titipkan kepada kita. Aku lu atas mohon wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Itu memang kajian ininya sudut pandangnya berbeda.
Saya tunggu amalannya, tinggal keluar amalannya. Iya, Ya kan sebutannya yang beda. Melihat makna dari Zulhijjah itu sendiri. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Darto yang sudah memberikan sudut pandang lain dari bagaimana kita eh, belum Maaf, maaf, maaf. Maaf. Siap, siap. Maaf. ini karena hibrid jadi ya gini bergantian. Alhamdulillah, demikian tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang lain dan bagaimana kita menghadapi bulan Zulhijjah ini. Dan tadi eh, ternyata saya sendiri pun untuk urutan bulan masih belum hafal. Salah ini menjadi sebuah pernyataan. Kita untuk biar kita juga harus ikut mengingat bulan-bulan kita, bulan-bulan Islam yang menjadi rujukan kita dalam melaksanakan sholat ibadah. Itu juga adalah salah satunya. Dan uh, untuk teman-teman yang ada di streaming di beberapa Hongkong, kita cukupkan sampai di sini untuk paparannya dan saja kami akan melanjutkan diskusi di media Zoom dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini silakan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut.